Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu, bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia dan masih di sini bersama Ibu Anu. Dan selamat kepada kalian, sekarang sudah naik ke kelas 11. Semoga kalian semua selalu semangat dalam menerima pelajaran ibu. Pada pelajaran kita kali ini, kita menggunakan LKS dari Intan Pariwara. Ibu juga berharap kalian semua sudah memilikinya. Baiklah, untuk pelajaran semester 1 ada 5 bab. Bab pertama, teks prosedur. Bab kedua, peristiwa alam dan sosial di sekitar kita. Bab ketiga, menelusuri nilai-nilai dalam ceramah. Bab keempat, nilai kehidupan dalam dunia cerpen. Bab kelima, buku fiksi dan non-fiksi. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas teks prosedur, instruksi dan informasi dalam teks prosedur, rancangan, pernyataan umum, dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Untuk C dan D kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Sebelum Ibu menjelaskan, mungkin di antara kalian sudah ada yang tahu apa itu definisi dan ciri-ciri teks prosedur. Bagaimana cara menentukan tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Menyebutkan jenis-jenis teks prosedur. Mungkin di antara kalian ada yang tahu. Ya, kalau masih belum tahu, akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Teks prosedur tergolong teks paparan. Teks prosedur adalah jenis teks yang menunjukkan dan menjelaskan sebuah proses dalam membuat atau mengoperasikan sesuatu yang dikerjakan melalui langkah-langkah sistematis atau teratur. Teks prosedur berisi langkah-langkah yang harus dilakukan agar suatu tindakan dapat terlaksana dengan baik. Jadi, di dalam teks prosedur itu ada proses, ada langkah-langkah. Teks prosedur memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Teks prosedur dapat membantu Anda menggunakan suatu alat dengan benar tanpa merusak alat yang digunakan. Selain itu, teks prosedur dapat membantu Anda mengetahui cara-cara melakukan aktivitas tertentu dan kebiasaan. Di sini, dengan menggunakan teks prosedur, kalian bisa membuat atau merangkai alat yang kalian beli. Teks prosedur bertujuan untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Jadi ingat tadi pengertian dari teks prosedur sendiri adalah proses. Ada proses di dalamnya, ada langkah-langkah di dalamnya. Tujuan dari teks prosedur ini adalah memberi petunjuk cara melakukan sesuatu serangkaian tindakan atau langkah. Contoh, silahkan kalian buka pada halaman 4, halaman 5 juga ada, dan seterusnya kalian buka di LKS kalian untuk contoh teks prosedur. Bagaimana? Sudah jelas definisi teks prosedur? Baiklah, agar lebih jelas, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri teks prosedur. Ciri yang pertama berisikan langkah-langkah. Tadi juga Ibu sudah menjelaskan di dalam teks prosedur itu ada langkah-langkah. Misalkan langkah-langkah atau cara membuat martabak manis atau terang bulan manis. Cara yang kedua, disusun secara informatif. Maksudnya, di dalam teks prosedur tersebut berisikan tentang informasi yang ingin kalian ketahui atau yang ingin kalian buat. Yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Sudah pasti itu harus terperinci. Ya, maksudnya jelas.
Yang keempat, bersifat objektif. Maksud objektif di sini adalah keadaan yang sebenarnya tanpa dipengaruhi pendapat atau pandangan pribadi. Yang kelima, menggunakan syarat atau pilihan. Nah, misalkan di sini tambahkan setengah sendok garam, atau tambahkan 1 gelas air. Nah, seperti itu syarat-syarat membuat, misalkan tadi Ibu katakan membuat martabak manis. Yang terakhir, yang keenam, kalimatnya itu harus jelas, logis dan singkat. Jelas, logis dan singkat. Nah, itu adalah ciri-ciri dari teks prosedur. Jelas ya anak-anak? Oke, kita ke slide berikutnya. Jenis-jenis teks prosedur dibagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur yang menjelaskan proses sesuatu bekerja atau instruksi secara manual. Misalkan di sini kalian bisa lihat di halaman 5, cara mengolah sampah organik menjadi kompos. Nah, ini adalah manual di sini, maksudnya menggunakan tangan. Pada contoh, bagaimana kita mengolah sampah itu menggunakan tangan. Jenis yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Contohnya juga ada di halaman 5. Teks prosedur 2, prosedur membuat paspor atau prosedur membuat KTP, prosedur membuat SIM, ya. Lalu, jenis yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Bisa kembali kalian lihat di halaman 5, di situ ada contoh langkah menyampaikan pidato. Bagaimana cara pidato, atau langkah menyampaikan ceramah, ya, bagaimana cara berceramah. Nah, di situ jenis-jenis teks prosedur, ya, ada 3 tadi ya. Ingat, 1, teks prosedur yang menjelaskan proses suatu bekerja atau instruksi secara manual. Yang kedua, teks prosedur yang menginformasikan aktivitas tertentu dengan peraturannya. Yang ketiga, teks prosedur yang berhubungan dengan sifat atau kebiasaan manusia. Jelas ya? Oke, slide berikutnya. Tahapan-tahapan dalam teks prosedur, ya, tahapan dalam teks prosedur ditandai dengan kalimatnya imperatif. Kalimat yang mengandung banyak perintah. Misalkan di sini adalah dengan kata masukkan, campurkan, panaskan, pastikan, dan aduklah. Di situ berarti perintah, ya. Lalu teks prosedur juga berupa kalimat deklaratif atau kalimat yang berisi pernyataan. Kalimat tersebut berfungsi memberikan informasi. Misalkan di sini, saat ini banyak sabun cuci piring dengan merek terkenal dijual di pasaran. Nah, ini merupakan contoh kalimat deklaratif atau pernyataan. Oke, untuk penjelasan berikutnya ada di slide berikutnya. Pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur, ya. Dalam teks prosedur bisa kita mulai dengan pernyataan umum dulu, bisa kita langsung ke tahapannya baru ke pernyataan umum, ya. Ini bisa dari pernyataan umum ke tahapan, bisa dari tahapan ke pernyataan umum. Merancang pernyataan umum dalam teks prosedur. Teks prosedur memiliki 2 bagian utama berupa pernyataan umum dan tahapan atau langkah-langkah. Nah, tadi Ibu sudah mengatakan kalian boleh dari pernyataan umum dulu baru ke langkah-langkah. Bisa juga langkah-langkahnya dulu baru pernyataan umum. Pernyataan umum dalam teks prosedur merupakan pengantar atau pendahuluan mengenai topik yang akan dijelaskan dalam teks prosedur. Pernyataan umum dalam teks prosedur dapat berisi tujuan teks prosedur tersebut. Nah, tujuan itu kan bisa juga kita simpan di akhir. Merancang tahapan-tahapan dalam teks prosedur. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah menentukan topik prosedur yang akan disusun.
Ya, topiknya apa? Itu kalian tentukan terlebih dahulu. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Cari tahu dulu tentang topik yang akan kalian bahas, informasi yang berhubungan dengan topik yang akan kalian bahas. Yang ketiga, mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah-langkah yang saling berkaitan. Dan yang terakhir, yang keempat, menyusun teks prosedur secara utuh. Dari langkah-langkah tersebut, dari topik, informasi yang kalian buat, dan langkah-langkah kalian susun menjadi satu kesatuan yang secara utuh. Bagaimana penjelasan Ibu? Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, kalau masih ada yang ditanyakan, silahkan japri Ibu. Selanjutnya, kita akan mencoba mengerjakan soal berikut. Baiklah, untuk tugasnya, kalian buka LKS kalian, lembar kerja siswa. Di situ ada 3 soal pada halaman 6. Kalian kerjakan di lembaran, kalian tulis di lembaran. Kemudian kalian foto di atas soal yang ada di LKS kalian. Jangan lupa LKS kalian tersebut diberi nama. Ya, lembar kerja siswa, lembar kerja kalian itu diberi nama. Terima kasih. Demikian penjelasan dari Ibu, semoga jelas ya. Bila ada yang kurang jelas, silahkan japri Ibu. Terima kasih sekali lagi Ibu katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.